Hai guys, kembali lagi bersama saya di channel Doyar Haryadi Simanjuntak. Kali ini kita akan membahas atau ya kita akan belajar ya bagaimana cara membuat sudut roll dan pitch dari giroskop ya. Nah, dalam video ini saya akan menjelaskan dulu review singkat ya bagaimana giroskop tadi bekerja supaya bisa merefresh teman-teman semuanya. Lalu kita masuk ke perhitungannya ya, sebagaimana sudut roll dan pitch tersebut. Kalau kita gerakkan si MPU-nya, data yang mana yang berubah ya. Dan selanjutnya kita ke program, oke? Kita saksikan videonya, mudah-mudahan berguna bagi kalian semua. Oke guys. Nah, untuk mereview teman-teman semua, seperti apa itu giroskop. Jadi saya sudah punya alatnya ya, ini saya akan putar dulu. Saya akan putar. Nah, ini. Karu-karuan. Nah, kalau misalkan piringannya cepat berputar, sudut putarnya, bukan sudut putar yang dia sedang gila ini, sudut putar yang begini itu semakin lambat ya. Tapi kalau piringan ini berputar semakin lambat, maka dia akan semakin cepat untuk berputar. Nah, putaran inilah yang disebut dengan putaran sudut giroskop ya, yang ini. Jadi satuannya adalah radian per detik. Oke teman-teman, sekali lagi, semakin cepat piringan ini berputar, dia putaran giroskopnya semakin lambat. Nah, sedangkan kalau dia semakin lambat ini, si piringan ini, dia akan semakin cepat. Oke teman-teman. Nah, ini kan sudah semakin lambat ya. Bukan yang ini ya, bukan yang ini sudut giroskopnya. Lebih jelasnya kita dudukkan aja dia di sini. Nah itu, ini maksud saya yang berputar begitu. Oke, ini putarannya semakin lambat, ini piringannya, dan giroskopnya semakin menggila. Nah oke teman-teman, itu dia untuk yang reviewnya. Sekarang bagaimana si MPU tadi bekerja. Nah, ini ada MPU dan Arduino. Kemarin di sininya ada semacam sumbu ya, kartesian ya, sumbu X, Y, Z saya buat sudah sabun, lepas ya, jadi saya tidak buat lagi. Nah, kemarin kalau di accelerometer ini adalah roll, ini adalah pitch, ini adalah yaw, ya toh. Nah, di giroskop dia agak sedikit berbeda. Kalau di accelerometer kemarin ini roll, maka yang dibaca adalah yang berubah yang berubah datanya adalah yang di sumbu X. Masih ingat ya, ini sumbu X, yang ini sumbu Y, yang ini sumbu Z ya. Nah, sekali lagi saya bilang kalau dia di accelerometer sudut roll, maka data yang kita kutip atau data yang kita olah adalah yang di sumbu X dan di sumbu Z ya. Kalau sudut pitch yang kita ukur di accelerometer, maka yang berubah adalah sumbu Y atau data dari sumbu Y dan sumbu Z yang kita gunakan. Kalau dia untuk giroskop, dia beda ya. Kalau dia kita katakan roll, yang kita butuhkan adalah sumbu Y ya, data dari sumbu Y. Nanti kita lihat kalau kita putar begini, data yang sumbu mana yang berubah ya. Nah, tapi kemarin saya sudah baca-baca, kalau kita buat sudut roll begini, maka data sumbu Y yang kita gunakan untuk perhitungan. Kalau untuk pitch, maka sumbu X yang kita gunakannya. Kalau untuk yaw, sumbu Z yang kita gunakan. Karena di sini di MPU nggak bisa mengukur sudut yaw, maka tidak kita gunakan. Kita jadi yang menghitung sudut roll dan pitch saja, oke? Sekarang bagaimana cara mengubahnya secara perhitungan ya toh? Nah, untuk ya kita katakanlah perhitungannya ini sebenarnya nggak bisa kita gunakan untuk kasus kita yang hanya bisa begini roll dan pitch. Kenapa? Karena kita lihat tadi si giroskop ini dia berputar dulu disknya baru bisa mengukur yang namanya sudut si
giroskop ya, sudut roll dan pitch. Nah, supaya dia bisa akurat ya, maka ini si MPU harus kita putar dengan kecepatan tertentu supaya mendapatkan yang namanya sudut putarnya ya, atau sudut giroskop ya. Nah, jadi oleh karena itu perlu kita akali untuk menghitungnya ini nanti dengan apa istilahnya, dengan menambahkan ke sudut sebelumnya. Jadi rumus yang kita pakai itu adalah sudut roll giroskop, kita bilang sama dengan sudut awal ditambah kecepatan sudut si MPU ya. Dalam hal ini dia hanya begini saja, bukan kita putar ya seutuhnya, dikali perbedaan sudutnya, perbedaan waktu ya, dt, delta t atau rentang waktu. Nah, pertanyaannya ini theta awal dari mana? Ini yang kita ambil nanti dari si akselerometer. Ini sudut yang kita ambil dari akselerometer, yaitu sudut roll akselerometer yang ini. Nah, karena seperti saya bilang tadi, dia tidak bisa mengukur langsung karena yang kita alat ini kan hanya miring begini, hanya miring ke sana, roll dan begini, bukan berputar dia. Kecuali berputar baru bisa dia akurat. Nggak kita butuhkan yang ini, tetapi yang sudut yang dibentuk pertama ditambah yang ini. Ya, mudah-mudahan kalian mengerti ya. Nah, sementara itu lalu si omega di sini, ini omega adalah kecepatan sudut. Supaya kalian dapat feel-nya, itu kecepatan sudut siapa ini? Kecepatan sudut piringan ini. Masalahnya kan di MPU dia kan tidak ada piringannya. Dia hanya berbentuk sisir yang berubah-ubah kapasitansinya. Nah, oleh karena itu ini diambil dari sumbu Y yang terbaca di sumbu Y. Oke. Tidak di sumbu X seperti akselerometer X dan Z yang kita pakai. Tapi kalau di giroskop yang di Y. Demikian juga sudut si pitch giroskop pun begitu ya. Theta awal atau sudut awal dari akselerometer di sumbu ini, sumbu X, yang ini di sumbu Y, ditambah omega di sumbu X yang dirasakan di sumbu X yang terbaca nanti, dikali dt. Oke teman-teman, itu dia untuk mendapatkan secara perhitungannya. Sekarang kita lihat programnya. Oke. Di depan kalian ada jendela baru ya, yang sudah saya kopikan di program sebelumnya, MPU5 ya. Ya, sekali lagi saya beritahu, MPU5 itu sama dengan part 4 ya. Part bukan ya. Part 6 ya. Ya, part 6. Sekarang adalah part 7. Jadi yang part 6 kemarin tuh saya kopikan ke jendela baru dengan nama MPU6, di mana MPU6 ini adalah part 7. Ya. Kalau MPU5 adalah part 6, MPU6 adalah part 7. Oke. Karena kan di tak perlu itu dijelasin. Baiklah. Oke, saya review sebentar ya dari part 6, dari part 5 maksud saya. Yaitu pertama ini adalah include wire, ya sudah tahu kalian semua, ini adalah variabel ya. Lalu di setupnya kita tampilkan macam-macam ya. Pertama adalah wire begin, serial begin, power management, konfigurasi akselerometer, konfigurasi giroskop, baca akselerometer, lalu kita olah sedikit si akselerometer tadi menjadi dalam bentuk sudut, dan baca data sensor suhu, lalu baca, tampilkan serial monitor delay 10 detik. Lalu di bagian loop yang berulang-ulang adalah baca si giroskop, lalu ubah ke dalam bentuk sudut biasa ya, lalu tampilkan delay 1 detik. Oke. Nah, di MPU6 ini kita mau mengubah si sudut biasa ini menjadi dalam bentuk sudut roll ya, sudut roll dan sudut pitch yang diambil datanya dari giroskop ya. Seperti yang saya jelaskan tadi ya, tidak seutuhnya yang data dari giroskop dari si roll dan pitch ini tidak bisa kita bilanglah keakui kebenarannya ya, karena dia membutuhkan data dari si
si roll accelerometer dan si pitch accelerometer. Oke. Nah, coba kita compile dulu ini biar kita lihat di serial monitor. Yang saya maksud tadi bahwasanya kalau mau mendapatkan sudut giroskop yang akurat, maka kita butuh memutar seutuhnya si MPU ini dengan ya putaran yang cepat, bukan hanya putaran setengah ya, miring kiri dan miring kanan, enggak, tapi berputar seutuhnya. Biar kita lihat maksud saya, dan juga data yang mana kalau dia roll, data yang mana yang terbaca, kalau dia pitch, data yang mana yang terbaca. Oke, kita upload dulu nih, mudah-mudahan berhasil. Oke, berhasil. Kita lihat serial monitornya dulu. Jadi ini dari program yang lama. Ini adalah sudut 0x. Ya, sudut 0x, ini sudut 0y, ini sudut 0z biasa ya, belum dibuat dalam bentuk roll, pitch dan sebagainya. Nah, coba saya putar dulu si MPU ini. Ya, sedemikian. Ini roll. Kalian lihat mana yang berubah signifikan tuh, yaitu yang di tengah ya. Yang di tengah ini, itu adalah sudut giro di sumbu Y untuk roll. Beda dengan accelerometer kemarin kan. Accelerometer kemarin kalau dia roll, yang berubah itu adalah sumbu X dan sumbu Z. Namun kalau dia di gyroscope, yang berubah itu adalah hanya di sumbu Y. Nah, kenapa dia saya katakan tidak bisa untuk menghitung sudut ini secara, ya kita katakanlah bisa dipercaya atau bisa diakui kebenarannya, karena saya hanya butuh ini miring kiri dan miring kanan dan miring kiri ya. Nah, untuk mendapatkannya atau supaya sudut zero yang kita ukur dengan menggunakan MPU ini sedikit bisa dipercaya, nah kita butuh putaran penuh ya. Nah ini nggak mungkin dilakukan di sini. Jadi hanya bisa merasakan ya seolah-olah dia berputar beginilah ya. Oke. Nah, makanya butuh dengan teknik lain tadi yang seperti yang saya jelaskan. Nah, sementara untuk pitch yang berubah itu sumbu yang ini X ya, hanya di sumbu X saja yang berubah signifikan 250 tuh. Kayak ini karena terlalu lambat delaynya makanya tidak kelihatannya. Tapi yang jelas hanya di sumbu X doang untuk pitch, giro dari pitch. Oke. Sekarang kita lihat programnya. Oke, kembali lagi ke program tadi ya. Nah, saya mau membuat namanya sudut roll dan pitch dari giroskop. Jadi saya butuh yang namanya variabel. Kalau kemarin itu adalah alpha roll, alpha pitch ya. Dimana si alpha itu adalah sudut dari accelerometer. Saya mau kita bentuk dia dalam bentuk theta ya. Jadi kalau misalkan lihat ada theta roll dan theta pitch, itu dia diambil dari giroskop ya. Saya ganti dulu theta roll, theta pitch. Oke. Di bagian setupnya sini sudah ditaruh konfigurasi accelerometer, konfigurasi giroskop sudah, baca accelerometernya juga sudah, suhu juga sudah, print sudah juga, biarkan dia 10 detik. Oke, di bagian loopnya kita baca dulu untuk si yang ini accelerometer, kita copy aja biar cepat. Data accelerometer ada di 41, dia duluan dieksekusi, maka kita taruh dia duluan ya. Baik, ini tadi sudah transmission 3B sebanyak 6. Oke, di sini kita ganti
Kan nggak ini? Kayaknya lebih baik kita panggil sekalian semua ya. Oke, kita hapus dulu nih. 68 baca akselerometer 3B. Available kecil dari 6 itu artinya cuma diambil akselerometer dan suhu. Saya ganti 14 karena mau keluarkan sekaligus semua. Ini juga kita keluarkan sekaligus semua. 14. Ini kita hapus. Kita panggil sekaligus dia. Yang ini kita copy, naikkan ke atas. Copy. Kita paste di sini. Kayaknya di bawah deh. Saya nggak jelasin lagi ya, kayaknya ini kalian sudah paham semua ya yang ini. Nah, dari karena kita keluarkan semua, ini jumlahnya berapa ini? 8, 8, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia butuh 14 byte. Butuh 2 lagi, kenapa? Karena ini 8 kali 2, 16. Ini jumlahnya adalah 2 byte, 1 byte, ini 8 bit. Ini 8 bit. 8 bit tambah 8 bit adalah 16 bit, di mana 16 bit itu adalah 2 byte, jadi ini 2 byte. 2, 4, 6, 8, 10, 12, masih 12 kurang 2 ya kan, seperti yang kalian harapkan. Yang pengen juga ya maksud saya ya, yaitu suhu. Copy dari atas. Suhu yang 2 byte lagi. Copy. Copy. Kita letakkan di sini. Oke. Tukar ada di bawah nih. Tinggal copy aja ini. Kita letakkan di sini. Paste. Oke. Sudah. Jadi sekali lagi, coba saya review dulu bentar nih. Akselerometer, saya tambahin giroskop, suhu, dan giroskop. Nggak bisa itu. So, ini tadi sudah, suhu sudah dibentuk, akselerometer sudah. Sekarang kita masuk ke bagian theta. Jadi seperti yang tadi, theta roll sama dengan ini. Theta awal ya, tadi yaitu alpha roll kan. Alpha roll ditambah yaitu omega sudut. Omega sudut yang dari mana? Yaitu dari sumbu Y. Maka dia kita pakai lagi Y dikali dt. Oke. So, dt kita ini belum kita ini ya. Kita di deklarasi. Coba kita compile dulu. Ada error atau tidak? Ups. Ya, betul. dt belum dideklarasikan katanya. Sudah, kalau gitu kita taruh deklarasikan di atas. Sederhana itu. Ya, bentuknya float juga. dt. Oke, bagaimana cara mendapatkan dt ini? Kan begitu. Ini namanya interval waktu ya. Jadi tekniknya adalah kita perkenalkan dulu satu lagi variabel untuk menyimpan waktu atau timer yang bertipe unsigned long. Kita katakanlah waktu. Oke. Jadi data timer yang kita ajukan itu kita simpan di waktu, lalu kita aktifkan timernya lagi di akhir dari loop.
Ini butuh penjelasan yang lama, jadi kalian tinggal ngikuti aja ya caranya. Di end atau di akhir daripada setup, kita aktifkan timer sekali. Oke, sini waktu sama dengan milis. Ini adalah perintah untuk mengaktifkan timer yang hitungannya sampai milisekon, sampai milisekon, makanya dia ditulis di situ milis. Oke. Jadi kita aktifkan sekali dari sini, lalu kita aktifkan di setelah loop dan di akhir loop. Caranya bagaimana untuk mendapatkan DT? Kan begitu. Di sini kita buat DT-nya. DT sama dengan, kalau kalian bingung boleh komentar di bawah. Nanti saya jelaskan ini bagaimana jalan ceritanya ya. Milis buka kurung dikurang waktu yang tadi di atas tadi ya, yang sudah kita panggil tadi si timer tadi. Lalu kita reset timernya di end, di akhir daripada loop. Ini DT, bukan DT, waktu sama dengan milis. Oke. So, waktu sudah, tadi theta roll sama dengan alpha roll ditambah GY dikali DT. Sekarang kita masuk ke theta pitch. Theta pitch sama dengan alpha pitch ditambah GX kali DT. Oke. Selesai. Oke, suhu sudah, akselerometer sudah, alpha roll sudah dibaca. Oh, ini ada 2 kali dipanggil ya. Kita hapus dulu ini si GX ini. Hapus. Oke. So, GX kita nggak butuh di dalam serial monitor ya. Tinggal ganti dia dengan yang namanya alpha roll. Yang ini alpha pitch, yang di sini theta roll, kurang satu lagi ya. Copy dulu, paste theta roll dan theta pitch. It should works. Pitch. Tambah print line, jangan lupa. Ganti delaynya biar lebih enak dilihat nanti. Kita compile dulu apakah ada error atau tidak. Oke, kayaknya tidak ada error ya. Sekarang saya upload. Mudah-mudahan bekerja. Kita lihat serial monitor. Nah, setelah kita compile seperti biasa ya, yang paling akhir itu adalah suhu 25,66. Ini dalam masih 10 detik tadi delaynya ya, kita buat yang di setup. Nah, itu dia. Yang ini adalah sudut dari roll accelerometer, sudut pitch accelerometer, sudut roll giroskop, sudut pitch di giroskop. Sekarang kita lihat ini, kita putar ini, yang sudut X, yang sudut ini siapa namanya ini, sudut roll si accelerometer berubah hampir sama dengan yang ini, cuman dia berubah ke karu-karuan ya, nggak tenang dia jiwanya yang di roll tadi. Nah, makanya nanti kita butuh yang namanya filter selanjutnya.
Lalu saya miringkan sebelah sini, yang berubah di sudut roll accelerometer dan sudut roll di giroskop, seperti itu. Lalu pitch-nya juga yang ini adalah pitch accelerometer, yang ini pitch giroskop. Oke, kalau kalian lihat sepintas ini ada yang besar di sini ya, itulah yang putaran tadi, dia merasakan seolah-olah ada putaran, maka dia bisa gede. Cuman hanya kalau dia berhenti ya berhenti begitu, jadi tidak bisa, seolah-olah tidak bisa dipercayai datanya ya. Nah, lalu yang ini roll, ini pitch. Oke. Jadi teman-teman, itulah dia video saya ya. Mudah-mudahan bisa kalian pahami videonya. Video selanjutnya nanti kita berbicara mengenai filter ya. Kemarin pernah sempat saya singgung yang namanya kalibrasi. Setelah saya pikir-pikir dan setelah saya coba-coba, saya simpulkan itu tidak terlalu memberi nilai yang berarti ya dengan kalibrasi atau tidak kalibrasi. Jadi sama aja, lebih akurat justru bahkan yang tidak dikalibrasi. Jadi saya putuskan untuk tidak membuat video bicara tentang kalibrasi, tapi saya ganti dengan menggunakan filter. Jadi untuk menyelesaikan masalah ini atau filternya ada dua ya, yang paling umum dipakai, yaitu Kalman filter dan complementary filter. Kalman filter ini terlalu complicated sama saya ya, kompleks dan rumit, dan saya kurang paham juga. Dan saya lebih paham yang menggunakan complement filter, bukan Kalman filter, sorry. Kalman filter yang complicated ya, terlalu kompleks. Jadi saya akan jelaskan nanti menggunakan complement filter. Oke, sekian dulu dari video saya, mudah-mudahan berguna bagi kalian semua. Jikalau berguna, boleh kalian like, subscribe channel saya untuk pemberitahuan video saya selanjutnya. Jikalau ada pertanyaan, boleh tulis di kolom komentar dan bagikan ke media sosial yang kalian punya. Oke, terima kasih teman-teman sekali lagi. Sampai jumpa video saya selanjutnya. Ciao.